Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya bersama Multijaya Sahabat Ternak. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit membahas tentang ciri-ciri indukan yang sedang hamil tua atau indukan yang akan segera melahirkan. Untuk para peternak pemula ini sangat penting kalian mengetahuinya, karena ya di dalam peternak ini ya kita itu perlu istilahnya mengetahui kapan indukan itu akan beranak, kapan indukan itu harus dikawinkan, dan istilahnya kita juga harus tahu ya indukan ini bunting apa tidak. Jadi seperti itu. Jadi kadang kalian ya yang istilahnya awam atau istilah tidak tahu ya ilmu di dalam beternak, kadang membeli indukan itu ya kalian mengira indukan tersebut bunting, ternyata tidak ya. Kadang ya kalau indukan contohnya seperti ini ya, ini kalau di pasar kelihatan kan jelas. Kalau lihat indukan ini ya semua orang itu pasti suka. Kalau dilihat dari depan, tanduk bagus, rancung ya, badan panjang tinggi. Ini kata sebagian orang mah masuk di kelas A katanya. Perut besar ya, gemuk. Ini ya ada kemungkinan kalau lihat posisi begini ya, ini ada kemungkinan ini antara bunting besar sama majir ya. Jadi ya kalian emang harus benar-benar tahu lah mana yang majir, mana yang bunting. Jadi seperti itu. Jadi ya apabila kalian tidak bisa membedakannya ya, terkadang kalian beli di pasar ya, istilahnya kalian pelihara, kalian tunggu-tunggu ya, diperkirakan ini udah bunting tua, ditunggu-tunggu ya tidak melahirkan juga. Akhirnya itu ternyata itu majir atau mandul ya. Akhirnya kan istilahnya yang rugi kan kita sendiri. Jadi seperti itu. Sedangkan ya untuk indukan yang majir emang susah untuk istilahnya dikawinkan kembali, atau istilah susah untuk bunting kembali. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya jelas kalian itu harus mengerti mana yang hamil, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita kembali ke pokok pembahasan, yaitu ciri-ciri indukan yang sedang bunting tua. Indukan yang sedang bunting tua memiliki ya perut besar, buncit ya. Ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini indukan-indukan yang sedang bunting tua nih. Ini 2 ekor. Nah, ini yang lagi bunting muda nih. Ini paling antara 2-3 bulanan lah yang ini. Yang ini mah udah 4 ke 5 nih untuk yang ini. Ini juga ya, yang ini walaupun gemuk, ini lagi bunting juga. Ini udah saya cek ya, insya Allah lah ini positif bunting. Walaupun sekilas kadang ini kayak majir ya, tapi ini mah dijamin lah bunting. Jadi ya untuk ciri yang pertama kita lihat dari postur badan aja yang kelihatan. Jadi badan itu di bagian perut itu membesar.
biasanya janin berada di sebelah kanan. Nah, jadi sebelah sini nih, kanan. Nah, kemudian ya untuk ciri yang kedua, indukan yang bunting tua yang mau cepat melahirkan. Kalau kita lihat dari ambingnya, biasanya ya untuk ambing ini udah mulai turun. Ya semakin tua semakin istilahnya turun, semakin membesar. Dan istilahnya ambing itu mengencang ya. Jadi seperti itu. Jadi ya apabila kalian ya memiliki indukan perut besar, akan tetapi ya ambingnya rata, nggak turun-turun gitu. Sedangkan ya waktu pengawinan istilahnya, oh ini pengawinan udah sekian bulan ya, udah 4 bulan lebih ya, tapi ambing belum turun ya. Itu ada kemungkinan ya pengawinan itu gagal. Masalahnya biasanya kalau kebuntingan di usia ya dari istilahnya 3 ke sana, biasanya si ambing itu ya udah mulai kelihatan. Jadi udah mulai turun lah. Walaupun istilahnya ambing tersebut tidak besar. Kemudian ya untuk ciri yang selanjutnya ya indukan yang lagi bunting tua. Biasanya kalau dilihat dari alat kelaminnya ya, biasanya si alat kelamin tersebut membesar dan juga agak memerah biasanya. Ya istilahnya kalau dilihat kayak bengkak lah. Biasanya ya kalau indukan yang seperti itu emang lagi bunting tua dan cepat akan melahirkan. Jadi bisa kita lihat dari alat kelaminnya itu udah mulai membesar. Agak memerah. Untuk yang selanjutnya ciri yang selanjutnya indukan yang bunting tua, itu biasanya si indukan tersebut ya semakin tua semakin di bagian bokongnya itu ya agak kosong. Jadi lamun cek bahasa Sunda mah cenah sok ngaremplong bokongnya itu ya, bobokong cenah. Jadi seperti itu. Jadi di bagian pinggul belakang ya atas ekor. Nah, di atas ekor biasanya itu agak kosong. Biasanya kalau istilahnya si indukan tersebut udah hamil tua dan mendekati untuk melahirkan. Jadi seperti itu. Kemudian ya ciri yang selanjutnya ya indukan yang sudah hamil tua dan mendekati untuk melahirkan, biasanya ya si indukan tersebut ya suka mencakar-cakar alas pijakannya. Jadi alas kandang lah intinya seperti itu. Biasanya si indukan itu ya dengan kaki depannya ya mencakar-cakar alas kandang. Ya istilahnya kan itu biasanya membersihkan bagian bawah ya. Kemudian ya seandainya kalian memiliki indukan seperti itu yang memiliki ciri ya yang kami jelaskan tadi, perutnya besar ya istilahnya ambingnya udah turun besar, alat kelaminnya juga ya udah membengkak agak kemerahan, dan bagian bokong itu kosong ya, dan suka mencakar-cakar bagian alas kandang ya, itu ya kalian harus udah mempersiapkan ya tempat untuk persalinannya atau istilah tempat untuk melahirkan. Jelas untuk tempat persalinan ya harus memiliki agak luas lah, jangan terlalu sempit, takutnya ya nanti anakannya lahir malahan keinjak sama indukannya karena kandangnya terlalu sempit. Jelas untuk kandang persalinan ya harus agak luas,
ya minimal berukuran 1 x 1,5 lah. Ini untuk contohnya ya, ini ruangan ini ya, ini ukuran 1 x 1,5. Ini cukup untuk indukan, untuk persalinan lah. Ya syukur kalau istilahnya bisa lebih luas lah, ya bisa 2 x 1,5, itu mah lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk tempat persalinan ya, bagian bawah alas kakinya ya, tempat pijakannya itu harus agak rapat. Jadi biar anakannya nanti tidak keselip di antara bambu-bambu itu tuh. Kalau di sini mah karapiak ya. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya, para peternak pemula, jadi kalian itu emang harus bisa membedakan mana yang hamil, mana yang istilahnya majir, biar bisa mempersiapkan untuk tempat persalinannya. Jadi seperti itu. Mungkin ya untuk penayangan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, khususnya para peternak pemula. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.